Selamat pagi. Nah, Jess, ini saya mau spill ini ya, sebentar. Ya, saya mau replay komen ini. Di bawahnya sebetulnya ada lanjutan komen ini. Beliau ini kena masalah stroke. Stroke itu termasuk penyakit yang berhubungan dengan degeneratif, atau bisa juga komplikasi, atau bisa juga metabolik. Ya, jadi penyakit-penyakit yang terjadi kalau itu muncul di antara umur 35, 40, 50 tahun, nah itu mesti mencakup 3 poin tadi. Degeneratif, komplikasi, metabolik. Pak Jess, ya apa ini? Ini Pak Jess, sudah hampir sebulan teh pasoh, sering makan pagi sedikit, kalaupun mood paling ya kue kalau ada tapi jarang, pecel kalau ada itu pun sedikit. Alhamdulillah saya merasa lebih sehat. Kalau pukul 13 siang baru, nah itu barunya apa? Mungkin baru makan gitu ya Jess ya. Sebetulnya tidak ada larangan. Kamu mau makan apa itu tidak ada larangan, itu hakmu. Hakmu mau bangun tidur, mau makan lontong, mau makan lentok, mau makan sate, mau makan nasi kuning, mau makan nasi putih, mau makan nasi uduk, mau makan lontong sayur, mau makan apa itu hakmu, tidak ada masalah. Ya, monggo aja silahkan. Mau pagi, siang, malam makan itu hakmu, semuanya hakmu, tidak ada masalah. Tidak ada problem dengan saya. Ya, saya tidak punya problem dengan Anda yang pagi, siang, malam makan. Tidak ada problem sama sekali. Saya hanya ada problem buat teman-teman saya, rekan-rekan saya, saudara-saudara saya, kawan-kawan saya, orang-orang yang saya kenal, orang-orang yang saya sayangi. Kalau orang-orang tersebut sudah terkena metabolic syndrome, sudah terkena komplikasi, sudah terkena degeneratif. Kamu sahabat saya. Nah, karena kamu sahabat saya, maka saya nasihati, saya kasih tahu. Kalau tidak, ya itu kan hakmu. Untuk kamu meneruskan apapun, tidak ada masalah buat saya. Pak J, saya sudah hampir sebulan, tapi masih sering makan pagi. Ya monggo aja, itu kan hakmu. Tidak ada urusan sama saya. Toh saya juga tidak lihat. Toh makan paginya tidak minta sama saya. Tidak ada problem. Ya, kalaupun mood paling ya kue, ya tidak masalah. Kamu mau makan apa aja itu hakmu, tidak ada masalah. Pecel kalau ada, ya monggo silakan, itu hak Anda semua. Saya tidak punya urusan itu. Tapi kalau kamu yang tadi saya katakan sahabat-sahabat saya punya masalah yang namanya degeneratif, punya masalah yang namanya komplikasi, punya masalah yang namanya metabolik, mau tidak mau, suka tidak suka, kalau kamu pengen sehat, kalau kamu pengen berhenti kimia, farmasi, obat-obatan, kamu harus ambil keputusan. Tidak bisa pilihan yang lain, tidak ada. Kamu harus berani mengambil keputusan. Untuk apa? Hidupmu harus menyesuaikan siklus. Siklusnya apa? Siklusnya adalah tidak sarapan, makan di jam 1 sampai jam 7 malam, dan tidak makan ketika malam hari. Itu siklusnya. Nah, kamu tinggal ngikutin itu, tidak ada masalah. Tapi kalau kamu sudah terkena metabolic syndrome akut, komplikasi akut, degeneratif akut, ya mau tidak mau kamu harus skip nasi, kamu skip tepung, kamu skip gula, kamu skip gorengan. Why? Kenapa ini harus di skip semua? Kan ini yang paling enak, Pak. Iya, justru yang enak itulah yang kamu embat selama bertahun-tahun, yang membentuk akumulasi penyakit yang kamu alami. Ya, kalau kamu pengen sembuh dari stroke, tapi kamu masih cheating, ya sah-sah aja sih, boleh-boleh aja, itu kan hakmu, mulut-mulutmu, tenggorokan-tenggorokanmu, lambung-lambungmu, usus-ususmu. Tidak ada masalah buat saya. Tapi ya, kalau kamu akan tetap menghabiskan uangmu, ya jangan menyalahkan orang lain ya Jess ya. Itu masalahnya yang harus kamu hadapi. Kenapa saya berani frontal seperti ini? Karena selama ini kita sudah dibodohkan dengan informasi yang menguntungkan
satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Itu masalahnya. Apa itu informasinya? Informasinya daging merah, telur, kambing, sapi, daging putih sudah disalah-salahkan, dikambing hitamkan bahwa itulah penyebab penyakit. Bukan. Tidak ada protein penyebab penyakit. Justru proteinlah yang kamu butuhkan untuk kelangsungan hidupmu. Gula lah yang kamu harus singkirkan. Apa itu gula? Nasi itu gula, singkong itu gula, mie itu gula, tepung itu gula, gorengan itu gula, jajanan itu gula, sayur-sayuran itu gula, buah-buahan itu gula. Itu yang menyebabkan masalah penyumbatan-penyumbatin di dalam tubuhmu. Lambat dicerna yang membuat kamu salah. Bukan salah sih, gagal paham. Beberapa orang komplain sama saya, Pak saya kok susah BAB, Pak saya kok susah BAB. Ya pasti susah kalau kamu merubah pola makanmu. Bisa jadi kamu tidak BAB kalau kamu merubah pola makanmu. Kamu harus tahu BAB itu karena apa. BAB itu karena kamu makan karbo, kamu makan gula, kamu makan gorengan, kamu makan serat namanya. Jadi tidak diolah secara cepat oleh tubuh dan menjadi sampah yang harus dibuang di jamban. Nah itu BAB. Ada gunanya enggak? Ya enggak ada, Jess. Ya, tubuhmu butuh enggak? Butuh, tapi sedikit banget. Jadi enggak perlu terfokus di situ. Kamu butuh serat? Ya, empedumu butuh serat. Tapi empedumu juga butuh yang namanya lemak. Tuh. Lambungmu butuh serat enggak? Butuh. Tapi lambungmu lebih butuh lemak, daging-dagingan, proteinan. Dan itu kalau diolah, itu makanan sel yang paling utama, yaitu apa? Protein yang diolah oleh lambung dan menjadi asam amino yang dibutuhkan oleh sel tubuhmu yang jumlahnya triliunan itu. Pemahaman yang saya berikan ini sangat simpel sekali. Tinggal kamu mau ngikut apa tidak. Kan keputusannya ada di kamu. Saya bacot kayak apapun, jawabin semua pertanyaan. Kalau kamu tidak ngikut kan tidak ada gunanya, Jess. Nah itu yang saya bilang hukum Pareto. Dari 10 orang yang saya dengar, yang mendengarkan saya, dari 10 orang yang mendengarkan saya, yang melaksanakan itu belum tentu 1, tapi minimal 1 melaksanakan. 2 mereka simak dengan baik, 8-nya abai. Makanya pertanyaannya kan enggak ada yang benar semua. Pertanyaannya ngaco semua. Ya, enggak akan paham juga. Karena apa? Karena memang 10 orang itu 8-nya memang ditakdirkan, dirinya mentakdirkan seperti itu untuk dirinya sendiri. Hanya 1 orang yang fokus dan dia mau melakukan. Saya tidak butuh banyak orang mendengarkan saya, karena saya tahu tidak semua orang. Kamu akan mendengarkan yang zong-zong itu lebih cepat daripada kamu mendengarkan saya. Percayalah. Percaya sama saya. Dari 10 orang ini ya, 8 orangnya pasti akan bilang, loh katanya makan telur kolesterol Pak. Nah, itu 8 orang itu pasti seperti itu. Loh katanya makan daging penyebab penyumbatan Pak. Nah itu 8 orang itu seperti itu. Yang mendengarkan saya, makan daging, makan telur, makan protein, kamu sehat. Yang percaya cuma 1 orang. 9 orangnya ini, sisanya 1 orangnya ragu-ragu, 8 orangnya udah pasti menolak. Itu hukum Pareto, jadi tidak usah pusing. Ya semoga Tuhan kasih saya umur panjang untuk saya terus ngebacot, sehingga nanti 8 orang percaya sama saya, hanya 2 orang yang tidak percaya. Ya, itu alam itu seperti itu, Jess. Jadi tidak bisa diganggu-gugat itu. Nah, semuanya keputusannya ada di kamu. Makanya bersyukur testimonialnya begitu banyak orang-orang yang mendengarkan saya dan mempraktekkannya. Apalagi yang ngumpat-ngumpat jualan-jualan itu, udah pasti saya blok gitu. Nggak usah kamu dengerin saya ngomong lah. Ya, kamu bodoh aja sehingga kamu tidak mendapatkan apa-apa dalam kehidupan kamu, sehingga kamu ditempatkan sebagai orang-orang yang nyinyir sepanjang hidupmu. Percuma kamu hidup, tidak ada gunanya. Buat apa kamu dengerin saya ngomong juga? Karena tidak pengaruh sama sekali. Jadi lebih baik di blok. Nggak usah dengerin semua. Itu sama seperti pembenci-pembencinya presiden kita hari ini tuh. Itu lebih baik disingkirkan aja itu. Itu kalau saya pemimpinnya, saya akan jadikan dia orde lama itu. Seperti orde baru membuat orde lama. Kalau saya pemimpinnya. Tapi kan bukan saya pemimpinnya. Itulah hebatnya Pak siapa itu, Pak Harto, ya, menghilangkan orde lama dengan cara singkirkan habis, sehingga dia bisa berkuasa 32 tahun. Nah semenjak itu kan tidak bisa. Ordenya reformasi. Jadi demokrasinya terlalu kebablasan, sehingga pecicilan untuk memaki-maki presiden kita.
Itu yang terjadi.